Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala kulli man sara ala darbihim. Wa qtafa atharahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita sejatinya dalam kehidupan ini mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala paling tidak 3 kali. Yang pertama adalah panggilan haji. Bahwa setiap kita itu pernah mendapatkan panggilan haji dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci. Kapan itu panggilannya? Dahulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai menyempurnakan bangunan Ka'bah, lantas Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah rekam dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wahai Ibrahim, panggil manusia datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang, ada yang berjalan kaki, bahkan ada yang dengan kendaraan unta sangat kurus, artinya perjalanan yang sangat jauh. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari berbagai macam penjuru pelosok dunia. Setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik ke Jabal Abu Qubais, lalu memandang ke bawah dekat Ka'bah. Yang tinggal di dekat Ka'bah adalah suku Jurhum, jumlahnya nggak sampai 100 orang. Lantas beliau mengatakan, ya Allah, bagaimana aku memanggil manusia di ujung penjuru dunia sana? Bagaimana aku memanggil mereka dari tempat yang jauh datang ke tanah suci? Sementara suaraku tak mungkin mampu menggapai mereka di ujung sana, ya Allah. Yang tinggal di dekat Ka'bah itu suku Jurhum, nggak lebih dari 100 orang. Apa kata Allah? Adzin wa alainal balagh. Wahai Ibrahim, tugasmu memanggil, menyeru, mengumandangkan panggilan itu. Biar nanti suaramu aku yang menyampaikan ke setiap telinga anak manusia. Maka kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad faradallahu lakumul hajj. Allah telah mewajibkan kepada kalian berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'ajibu, maka siapa yang sehat badannya, cukup hartanya, ada kesempatan, datang penuhi panggilan Allah itu. Begitu selesai Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengumandangkan kalimat panggilan itu, gunung-gunung merunduk, mempersilahkan angin membawa suara Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai semua telinga anak manusia yang hidup di zaman itu. Bahkan diceritakan bukan hanya manusia yang hidup di zaman itu, bahkan bayi-bayi yang masih berada dalam kandungan, para malaikat membawa suara Nabi Ibrahim ke alam rahim. Mereka yang masih berada dalam rahim mendengar panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dibawa oleh para malaikat ke alam arwah. Kita yang belum lahir, kita yang belum hidup di zaman itu, bahkan kita belum ada di rahim ibu kita di zaman itu, kita sudah mendengar panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena sudah disampaikan ke alam arwah. Ruh kita semua sudah mendengar itu. Maka setiap orang yang datang ke tanah suci, kalimat pertama yang keluar dari lisannya, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu yang dulu ribuan tahun lalu dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Itu karenanya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, meskipun sebagian ulama mengatakan dhaif hadisnya, tetapi kata Al-Baihaqi paling tidak dia punya sanad lain yang menguatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki harta, badannya sehat, ada kesempatan datang ke tanah suci, tidak ada penyakit, tidak ada halangan yang menghalangi dia datang ke sana, tapi tak juga melangkahkan kakinya ke tanah suci, falyamut in kana Yahudian, insya'a Yahudian atau Nasranian. Maka silakan kalau besok dia mati, dia boleh pilih mati dalam kondisi Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, kita semua mendapatkan panggilan selain panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu panggilan salat. Ketika muazin mengumandangkan azan, memang azan itu dikumandangkan oleh muazin, tapi hakikatnya panggilan salat adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka azan disebut dengan azan, kalau kita panjangkan alifnya itu semakna dengan uzun, artinya telinga. Kenapa azan disebut dengan azan? Karena dia dikumandangkan untuk mereka-mereka yang masih memiliki telinga. Orang boleh tak punya mata, buta dia, tak memiliki kaki, tak punya tangan, lumpuh, tapi kalau telinganya masih mendengar panggilan azan, tak ada alasan baginya untuk menolak datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat, sebagian mengatakan ahlul bait, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, datang, ya Rasul, ana rajulun a'ma, saya seorang buta, rumah saya dengan masjid ada jarak jauh, tak ada orang yang menuntun saya, ada kebun kurma, kalau saya paksakan jalan menuju masjid di malam hari saya akan jatuh tersandung. Bolehkah sholat di malam hari, maghrib, isya, subuh saya nggak datang ke masjid, zuhur, asar saya datang, bolehkah ya Rasul? Kata Rasul, kalau itu alasanmu silakan wahai Abdullah. Nggak lama setelah Abdullah ibnu Ummi Maktum berjalan, Rasul panggil, ya Abdullah, hal tasma'un nida? Wahai Abdullah, ketika Bilal ibnu Rabah mengumandangkan azan, apakah telingamu mendengar panggilan itu? Kata Abdullah ibnu Ummi Maktum, benar ya Rasul, aku dengar panggilan itu. Kalau telingamu masih mendengar, maka mohon maaf, pandangan matamu yang terhalang tak bisa menghalangi, mencegahmu untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang penuhi panggilan salat. Buta, ahlul bait, sahabat, bahkan diceritakan 16 ayat dalam surat Abasa turun menjelaskan kemuliaan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tak ada alasan untuk tidak datang memenuhi panggilan Allah. Kita bukan siapa-siapa, sahabat bukan, ahlul bait bukan, tak ada satupun ayat yang Allah turunkan menjelaskan kemuliaan kita, lantas kita berat memenuhi panggilan Allah. Kita berharap dipanggil ke tanah suci, beribadah di Ka'bah Al-Musyarrafah, menunaikan ibadah haji, tapi panggilan dari dekat rumah kita, masjid, musalla, tak mau kita penuhi. Bukankah itu juga rumah Allah? Maka ayo kita penuhi panggilan Allah ini, supaya Allah mudahkan kita untuk bisa memenuhi panggilannya ke tanah suci. Karena kalau tak bisa kita penuhi, panggilan terakhir yaitu panggilan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa kita undur, tak bisa kita majukan. Sebelum kematian datang, ayo kita penuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan ketika saatnya kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faya ayyuhal hadirun, innallaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'dih Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiqna fima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna fima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah berlumur dosa dan maksiat, tapi meski begitu pantaskan kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa berangkat ke tanah suci ya Allah. Kalau tak di tahun ini maka di tahun-tahun mendatang sebelum ajal datang menjemput kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan, sehatkan, lancarkan saudara kami, keluarga kami, kerabat kami, dan saudara-saudara kami umat Islam dimanapun berada yang datang ke tanah suci tahun ini ya Allah. Lancarkan ibadah mereka ya Allah. Jadi mereka adalah haji-haji yang mabrur. Terima semua amal ibadah mereka. Hapuskan segala salah dan khilafnya. Kembalikan ke tengah keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang mampu mengikuti langkah mereka menuju ke tanah suci-Mu ya Allah. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Namun jika sampai akhir hayat kami belum mampu untuk datang ke sana, mohon ganti dengan surga-Mu ya Rabb. Mohon ganti dengan surga-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'zamu wa akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la